cintai, baik yang berada di sini maupun yang berada di rumah. Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita kembali berkumpul di tempat ini untuk melanjutkan katekese kita pada pertemuan yang keempat dengan tema solidaritas ekonomi dalam bingkai kenormalan baru. Tujuan dari katekese kita adalah agar orang muda Katolik dapat mengamalkan nilai solidaritas sebagai sebuah gaya hidup Kristiani dalam konteks pembangunan ekonomi menuju tataran kenormalan baru. Sebelum kita memulai katekese kita, pada kesempatan yang berhormat ini saya mengajak para OMK, baik yang berada di sini maupun yang berada di rumah, kita hening sejenak, kita mengawali katekese kita dengan sebuah lagu. Rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Lihatlah hidup saranya dan orang-orangnya, tidur jiwanya, makin ramai dan risau puasa hati kita. Rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Marilah kita berdoa dalam Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh bertemu dalam keadaan sehat dan selamat. Kami mohon bimbingan-Mu dalam kegiatan katekese kami ini, agar kami mampu mendalami sabda-Mu seraya belajar membaharui semangat iman kami dalam membangun hidup bersama yang lebih baik seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para OMK yang terkasih, baik yang berada di sini maupun yang berada di rumah, mengembangkan kehidupan ekonomi dengan semangat solidaritas selaras dengan iman Kristiani. Solidaritas tidak dapat dipisahkan dari cinta kasih yang merupakan keutamaan dasar para murid Kristus, di mana semangat pengorbanan serta mengutamakan hidup dan kepentingan sesama menjadi utama. Para OMK yang terkasih, situasi kenormalan baru sedang kita jalani saat ini. Menghadapi arus badai ini, semua komponen gereja dipanggil untuk mendayung bersama, karena tidak ada yang mencapai keselamatan sendirian. Oleh karena itu, cinta kasih menjadi bagian utuh dalam pelayanan pastoral, yaitu demi memajukan perkembangan manusia seutuhnya bagi semua orang. Dalam terang Injil, solidaritas tidak sekedar menjadi wacana, tetapi menjadi suatu cara bertindak Kristiani untuk melayani dengan ketulusan dan pengorbanan. Kenormalan baru menjadi saat yang tepat untuk mengamalkan nilai solidaritas sebagai sebuah gaya hidup yang mengakar dalam gereja. Sakeus menjadi contoh nyata yang mengalami perubahan radikal dalam terang Injil Allah. Dia yang tadinya memanfaatkan jabatan untuk meraup keuntungan pribadi, kemudian menjadi pribadi yang makin solider
karena diresapi semangat Injil untuk mengorbankan miliknya, bukan untuk mengisap, untuk melayani, bukan untuk menindas. Para OMK yang terkasih, baik yang berada di sini maupun yang berada di rumah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendalami teks kitab suci. Bacaan kita dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Sekali lagi, bacaan kita dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para OMK yang terkasih dalam Kristus, baik yang berada di sini maupun yang berada di rumah, Injil yang kita dengar pada hari ini mengisahkan tentang Sakeus. Sakeus adalah kepala pemungut cukai. Berarti Sakeus memiliki beberapa anak buah. Pemungut cukai adalah pekerjaan yang dibenci oleh orang Yahudi, karena mereka menganggap pemungut cukai sebagai pengkhianat bangsanya sendiri. Perjumpaan Sakeus dengan Tuhan Yesus merupakan perjumpaan yang membawa perubahan besar dalam kehidupannya. Salah satu aspek yang berubah dalam diri Sakeus adalah kemurahan hati. Hal itu ditunjukkan oleh Sakeus ketika ia mau menyerahkan separuh hartanya bagi orang miskin, dan juga berjanji untuk mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang telah ia peras. Tindakan yang dilakukan Sakeus merupakan bentuk solidaritas yang sangat luar biasa. Maka para OMK yang terkasih, baik yang berada di sini maupun yang berada di rumah, Tuhan juga menghendaki kita belajar seperti Sakeus yang murah hati dan solidar bagi sesama lewat apa saja yang dapat membantu orang yang membutuhkan. Dengan situasi pandemi ini, kita sebagai OMK mau bersolidar dengan sesama lewat kata dan tindakan kita. Semoga. Amin. Setelah kita mendengarkan Injil dan merenungkannya, mungkin di antara kita ada yang ingin menseringkan pengalaman hidupnya berkaitan dengan solidar atau pengalaman apa saja. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Sekali lagi, bagi teman-teman yang mau membagi pengalamannya, waktu dan kesempatan saya persilakan. Saya Bruder. Baik, di sini saya akan menseringkan sedikit tentang KUB saya. Di KUB saya itu
dibilang KUB yang sangat tidak aktif, tidak ada rasa solidaritas, rasa kebersamaan itu tidak ada. Orang tua pun juga tidak aktif. Salah satunya itu OMK. OMK pun mau dibilang cuma 8 orang, paling banyak Pak. Di kegiatan dalam gereja pun dari KUB saya itu tidak ada. Palingan saya sendiri. Ketua KUB pun kalau ditanya sama pastor paroki, saya hanya jawab mungkin ada sibuk. Tapi dari situ saya berpikir bagaimana saya harus membuat sesuatu untuk KUB saya itu ada nama lagi paroki. Saya sedikit berpikir kalau di mana saya coba membuat pendekatan pada pastor paroki, di situ saya sedikit memberi masukan kalau bisa saya meminta pastor paroki untuk kontak ke ketua KUB. Di situ ketua KUB pun setiap kali dikontak pasti akan bilang sibuk. OMK juga tidak ada. Saya berpikir kalau setiap kali di gereja saya sendiri yang ada, setiap kali kegiatan OMK juga saya sendiri. Mungkin orang lain berpikir kalau pasti cuma dia dan dia. Saya tidak mau saya harus berada di gereja itu atas nama saya sendiri, tapi di situ saya membawa nama KUB saya. Pada masa pandemi kemarin juga saya berpikir hal apa yang harus saya buat. Saya sedikit berpikir kalau bisa saya buat pendekatan kepada ketua KUB. Di situ saya merencanakan untuk membuat masker. Saya konfirmasi kepada teman-teman yang 8 orang tadi di KUB saya, mereka menyetujui. Dari situ saya bersama dengan mereka, kami membuat masker dan juga kami bersama-sama saling berbagi kepada umat di KUB kami serta di paroki-paroki yang ada juga. Mungkin dari sini saya sedikit memberikan pesan, tidak perlu menjadi yang paling terang, cukup selalu ada namun tidak pernah padam, ibarat sebuah lilin. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Ellen yang telah menseringkan pengalamannya. Mungkin di antara teman-teman OMK ada yang masih ingin menseringkan pengalamannya? Dari saya, Bro. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari Pak Fasilitator, Bruder Dion. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman kisah hidup saya yang berhubungan dengan tema kita tentang solidaritas ekonomi dalam bingkai kenormalan baru, dan juga sedikit berhubungan dengan Injil yang telah kita dengar tadi, bahwa Sakeus yang awalnya adalah pendosa pemungut cukai yang kemudian berubah menjadi orang yang benar oleh karena bertemu dengan Tuhan Yesus. Kondisi keluarga saya yang dulunya harmonis dan penuh dengan rasa kasih saya sontak berubah. Hal ini terjadi ketika saya keluar dari seminari Keletian yang ada di Kupang, di sini Kupang, di Penfui. Ketika saya kembali ke keluarga saya, seperti bahwa ada rasa kekecewaan dalam benak keluarga saya, terkhususnya dari ayah saya. Dalam keseharian kami dalam rumah, jarang terjadi kontak antara saya dan ayah saya. Bahkan saling berpapasan pun tidak memberikan senyum. Malahan kami saling membuang muka begitu. Ya, semakin hari ya saya merasa bahwa rumah saya sendiri seperti tidak memberikan suatu kenyamanan. Akhirnya saya lebih sering berada di luar rumah, pesiar,
Ya dalam arti bahwa waktu itu saya sedikit depresi, saya melampiaskannya ke hal seperti minum mabuk, berkelahi, dan sempat nama saya juga tercatat di Polres Kabupaten Lembata. Percecokan antara saya dan ayah saya berpuncak ketika saya sempat beradu mulut dengan ibu saya, dan pada saat itu juga ayah saya pulang dari kantor, dia mendapati saya sedang bercecok atau beradu mulut dengan ibu saya, yang kemudian saya dan ayah saya hampir saja beradu fisik. Ya memang sudah terjadi kontak fisik. Waktu itu ayah saya memukuli saya, dan secara spontan saya berkata bahwa, "Bapak, kalau saya rasa sakit saya balas." Dan dari situ bapak saya berhenti pukul, tetapi dia langsung bilang, "Kau anak durhaka. Cepat angkat kaki dari rumah, kau pergi dari rumah, keluar dari rumah. Kami 4 bersaudara." Ayah saya bilang, "Kau bukan saya punya anak lagi. Anak saya tinggal 4 orang." Karena terbawa emosi juga, saya secara spontan berkata kepada ayah saya dengan suara lantang, "Kau juga bukan saya punya bapak lagi." Saat itu juga saya masuk ke dalam rumah, mengemas pakaian saya, ijazah semua. Saya masih sempat pamit kepada ibu saya, sempat cium kaki ibu saya, dan saya bilang, "Ya mungkin ini jalan hidup saya. Saya pergi." Pada hari itu bertepatan juga ada jadwal kapal feri dari Lembata ke Kupang. Dengan bermodalkan uang 50.000, saya pergi ke Kupang menggunakan kapal feri. Ada mujizat yang saya alami bahwa tiket kapal feri untuk satu penumpang saja sebenarnya waktu itu 110.000. Hanya waktu saya punya uang 50.000 dan saya bisa sampai di Kupang. Setelah sampai di Kupang, saya dijemput oleh saudara-saudara saya tinggal di Naibonat. Ya setelah beberapa waktu saya tinggal di sana, saya sudah merasa bahwa saya tidak punya siapa-siapa lagi. Saya tidak punya keluarga di Lembata, saya tidak punya saudara di Lembata. Saya anggap bahwa semuanya sudah tidak ada. Yang saya anggap adalah keluarga saya yang ada adalah mereka yang ada di Naibonat. Bapak saya ada di Naibonat, mama saya ada di Naibonat, saudara kakak adik saya ada di Naibonat. Berselang beberapa waktu kemudian, kami berencana untuk pergi ke Timor Leste untuk mencari kerja di sana. Keesokan hari ketika kami akan berangkat, malam harinya ada satu panggilan masuk di handphone saya. Saya terima panggilan itu yang tidak tertuliskan dari siapa kontaknya. Saya terima panggilan itu. Ketika saya mengatakan halo, saya mendengar suara di ujung telepon yang saya kenali. Dia adalah ibu kandung saya yang ada di Lembata. Saya tidak menjawab apa yang dia katakan di telepon. Saya akan cuek, saya biarkan saja. Ketika dia sadar bahwa saya menerima telepon tetapi tidak mau berbicara dengan mereka, ibu saya berkata kepada saya melalui via telepon, bilang, "No, mama tahu No masih marah dengan mama dengan bapak. Tapi tolong pulang. Kalau memang No ingat mama yang lahirkan No, kalau memang No ingat No pernah minum air susu dari mama, No pulang." Saat itu juga saya menjatuhkan air mata. Saya langsung mematikan telepon tanpa menjawab dan saya merenung. Ini sepertinya ada suatu hal yang luar biasa bahwa ayah saya yang mengusir saya, tapi mama saya yang memanggil saya. Rasa solidaritas, rasa kasih sayang, cinta kasih yang begitu besar dari seorang ibu. Dan ketika saya telusuri bahwa hal ini juga disuruh oleh bapak saya, karena bapak saya tahu bahwa saya lebih dekat dengan mama. Jadi waktu itu bapak saya suruh mama saya untuk telepon dan menuju saya pulang. Jadi dari sini saya juga berpikir bahwa cinta kasih dari orang tua itu tidak akan pernah putus, meskipun seberapa besar amarah mereka terhadap kita. Habis saya kontak kembali kepada mama saya bilang saya akan pulang kecuali saya dan bapak akan bernama di sana. Bapak saya mengiyakan itu dan akhirnya saya kembali ke Lembata. Sesampainya di Lembata, setelah kami damai, kami kembali, inilah yang saya rasakan bahwa ada suatu solidaritas atau ada suatu cinta kasih yang saya rasakan di dalam era kenormalan baru. Ketika saya rasa bahwa semua konflik dan pandemik yang saya alami dalam keluarga saya berlalu, saya merasa bahwa ada sesuatu yang baru.
Pada saat itu bapak saya mendekati saya dan dia berkata kepada saya, "No, mau kuliah atau bagaimana?" Saya bilang, "Saya terserah bapak saja." Bapak bilang, "Bapak mau ongkos saya kuliah, mau urus saya kuliah." Terus bapak tanya, "Mau kuliah di mana?" Kemauan saya waktu itu saya ingin kuliah akuntan di Malang. Hanya saja bapak bilang terlalu jauh. Kalau di Malang nanti mau sakit siapa yang berkuliah? Ya sudah, saya bilang dari bapak saja. Pada saat itu bapak saya tunjukkan kepada saya profil tentang Stipas Akademik di Kupang. Pada awalnya bapak saya tidak setuju sama sekali untuk kuliah di Kupang, tetapi karena untuk menebus kesalahan saya juga dan untuk membahagiakan orang tua saya memang secara terpaksa, saya jujur saya secara terpaksa kuliah di Kupang. Tetapi dalam berjalannya waktu saya sadar bahwa ternyata kuliah di Kupang sekarang bukan menjadi hal yang hanya untuk membuat orang tua saya bahagia, tetapi itu juga menjadi bingung saya karena saya berpegang pada satu cerita bahwa Saulus saja bisa menjadi Paulus, kenapa saya tidak? Baik, terima kasih, saya kembalikan ke fasilitator. Terima kasih kepada kedua teman yang telah men-sharingkan pengalamannya. Pada kesempatan ini saya hanya mau menyampaikan bahwa hidup manusia tidak terlepas dari masalah, baik masalah pribadi maupun masalah bersama. Dalam situasi tersebut, manusia bergerak untuk berjuang bersama, saling membantu, mencari solusi, dan mengatasi masalah. Perjuangan bersama tentu lebih mudah dan cepat. Sharing dari teman-teman setidaknya membantu kita untuk menyadari kembali cara bertindak kita, seraya terus belajar untuk menata hidup kita dalam terang Injil. Penghayatan yang benar akan nilai Injil mendorong adanya semangat perubahan dalam diri kita untuk semakin solider bagi sesama. Marilah kita sampaikan doa dan permohonan kita pada Allah Bapa di surga. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja semakin diimani oleh roh kepemimpinan yang bijaksana sehingga mampu membimbing kami umat-Mu menuju keselamatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pandemi COVID-19, Allah Bapa Pemelihara, kami bersyukur atas rahmat iman yang Kau tanamkan dalam diri kami, atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lihatlah dengan tatapan kasih-Mu, kami semua dan seluruh warga dunia ini yang sedang menghadapi wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Dekaplah dalam kasih-Mu ya Bapa, para tenaga medis, para dokter, perawat, seluruh petugas kesehatan, para peneliti bidang kesehatan, para saudara-saudari yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya membantu sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Para kaum muda di seluruh dunia, ya Bapa, berilah kaum muda, Allah yang kita kasih kepada setiap kaum muda Katolik di seluruh dunia, agar mereka mampu menunjukkan sikap solidaritas dalam kehidupan masyarakat, baik dalam lingkungan gereja maupun di luar. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua yang hadir di sini, ya Bapa, berkatilah kami semua yang hadir di sini, agar kami selalu diteguhkan dalam iman kami sebagai anak-anak Allah yang Engkau pilih dan Engkau kasih. Semoga kami semakin berani menjadi saksi cinta kasih-Mu dengan memperhatikan dan mencintai sesama kami, terlebih mereka yang menderita dan tersiksa. Semoga kami mampu menghayati peran kami sebagai putra-putri-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, ke dalam tangan-Mu kami percayakan doa dan harapan kami, agar menjadi berkat bagi kami dan bagi sesama. Marilah kita satukan
doa kita dengan doa yang telah diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Para OMK yang saya cintai, saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan usul saran mengenai apa yang akan kita buat sebagai aksi nyata kita. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Mungkin ada usul saran dari teman-teman mengenai aksi nyata kita. Dari saya, Brother. Apakah teman-teman setuju dengan usulan dari Saudari Ellen? Setuju. Jika kita setuju dengan usulan mengenai aksi nyata kita ini, harapan dari saya, dalam waktu dekat ini kita bisa realisasikan. Menurut saya mungkin waktu dekat ini bisa kita realisasikan ya untuk rencana aksi nyata kita. Sasarannya mungkin bisa kita buat di Pasar Impres, karena Suster lihat di situ banyak sekali mama-mama dengan bapak-bapak dong tidak pakai masker dalam berjualan. Jadi dalam situasi pandemi seperti ini mungkin itu sangat berarti untuk mereka. Terima kasih, Brother. Jika kita setuju dengan usulan mengenai aksi nyata kita ini, harapan dari saya, dalam waktu dekat ini kita bisa realisasikan. Para MK yang terkasih, baik yang berada di sini maupun yang berada di rumah, terima kasih atas kebersamaan kita dalam pertemuan katekese APP kita. Semoga apa yang telah kita dalami, kita renungkan dan kita rencanakan dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita. Maka sebelum kita menutup pertemuan ini, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada semua yang telah mengambil bagian dalam kegiatan katekese kita ini. Kita mengakhiri katekese kita dengan doa penutup. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas bimbingan-Mu dalam kegiatan katekese kami ini. Kami menyadari akan sikap kami yang kurang mengamalkan nilai-nilai Injil dalam kehidupan kami. Kami mohon, teguhkanlah tekad kami dalam membangun tataan hidup baru, dijiwai oleh semangat solidaritas-Mu, agar kami mampu saling menopang dan saling peduli demi menganggapi kebahagiaan hidup sejati. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan, Dikau naungan hidupku. Dengarkan doaku bila hati mengarah padamu. Limpahkan rahmat-Mu. Aku selalu diincar bahaya sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. Para MK yang terkasih dalam Kristus, dengan demikian kegiatan katekese APP kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.